Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu usaha saya dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Keadaan atau situasi yang terjadi di SMPN 1 Tebas tertuang dari rapor pendidikan SMPN 1 Tebas tahun 2024, di mana capaian kualitas pembelajaran turun 2,18 dari tahun 2023. Pada tahun 2023, nilai capaian kualitas pembelajaran di SMPN 1 Tebas adalah sebesar 61,71, turun menjadi 59,53. Subindikator yang mengalami penurunan antara lain manajemen kelas, dukungan psikologis, belajar tentang pembelajaran, dan penerapan praktik inovatif. Tantangan yang dihadapi oleh penulis dari situasi yang ada di sekolah adalah menemukan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di SMPN 1 Tebas, melaksanakan peran sebagai guru untuk melakukan perubahan dari kondisi rapor mutu pendidikan yang turun menjadi meningkat lebih baik. Selain itu, menggerakkan diri sendiri untuk melakukan inovasi pembelajaran, menjaga semangat diri untuk terus belajar, berkreativitas, dan berinovasi. Namun, tantangan itu semua bisa teratasi dengan melakukan diskusi dengan berbagai pihak, seperti kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga peserta didik. Menjaga motivasi dan semangat pada suatu ruang untuk menjawab tantangan tersebut adalah komunitas belajar dalam SMPN 1 Tebas yang sangat mewadahi dalam belajar, berdiskusi, dan berbagi praktik baik. Untuk melakukan aksi nyata tersebut, penulis memilih untuk melakukan pembelajaran dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Dalam penerapan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini, penulis menggunakan strategi The Real Swiss. Ini merupakan akronim dari Draw, menggambar, Tell, menceritakan, Search, mencari, Write, menulis, dan Share, berbagi. Untuk subindikator manajemen kelas, penulis memulai dengan menyapa peserta didik dengan salam yang hangat antara guru dan peserta didik dan sesama peserta didik, memeriksa kehadiran, kesepakatan kelas, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh peserta didik adalah draw, menggambar, yaitu menggambar kegiatan yang telah mereka lakukan di waktu lampau pada satu lembar kertas. 2. Tell, menceritakan kegiatan mereka sesuai dengan gambar yang sudah mereka buat dengan teman sebangkunya. 3. Search, mencari kata kerja yang sesuai untuk menggambarkan kegiatan yang ada di gambar. 4. Menulis, write, menuliskan kata kerja menjadi kalimat yang menggambarkan kegiatan peserta didik sesuai gambar. 5. Share, berbagi hasil gambar dan tulisan yang sudah mereka hasilkan di depan kelas. I take a clean care with my clothes because it's already dry. And next, after that, I cook and I eat. Yes. I want support money together school in SMP 1 Tebas. I studied in classroom. I went to my school. Okay, clap, good job. Good job. Good job. Shower at 5 a.m. I took a nap at 3 p.m. I watched TV at the midnight. I took dinner with my parents. I feel happy today because I can tell what I do in yesterday. Agar karya peserta didik tidak hilang dan orang tua atau wali peserta didik dapat melihat hasil karya mereka, maka penulis juga sudah menyematkan link SID di grup WhatsApp setiap kelas. Sebagai bentuk penguatan dari realisasi
indikator belajar tentang pembelajaran, praktik pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi The Real Swiss telah saya bagikan pada komunitas guru belajar dalam sekolah di SMPN 1 Tebas dan mendapat umpan balik dari rekan sejawat dan kepala sekolah SMPN 1 Tebas. Praktik baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Ani MPD sangat menarik dan menginspirasi sekali, sehingga membuat saya termotivasi untuk melakukan perubahan dalam melakukan pendekatan pembelajaran di dalam kelas, khususnya terkait pembelajaran diferensiasi. Melalui pembelajaran diferensiasi, kita dapat menciptakan peserta didik yang merdeka, kemudian dapat mengekspresikan potensi dan bakat minat yang mereka miliki. Ibu Ani sudah berbagi praktik baik di komunitas belajar di sekolah terkait pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran bahasa Inggris. Dan pembelajaran ini menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik dan perlu menjadi model kepada guru-guru lainnya. Selain itu, Ibu Ani juga berkolaborasi dan berdiskusi dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan guru-guru serumpun. Saya selaku Kepala SMP Negeri 1 Tebas sangat mendukung kegiatan yang Ibu Ani lakukan dan sukses selalu buat Ibu Ani. Dampak dari aksi yang dilakukan adalah peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodir gaya belajar, kesiapan belajar, dan minat bakat peserta didik. Pembelajaran dengan menerapkan prinsip diferensiasi dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Strategi The Real Swiss ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar yang menyenangkan, meningkatkan kemampuan berliterasi dengan membaca kamus dan menulis kalimat bahasa Inggris, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkreativitas dan berinovasi dalam belajar. Dari kegiatan pembelajaran ini, saya dapat belajar bahwa peran seorang guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran adalah dengan semangat berkreativitas dan berinovasi untuk mewujudkan kebutuhan belajar peserta didik, dan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi The Real Swiss memberikan semangat baru kepada peserta didik untuk gemar belajar dan semangat berkreativitas dan berinovasi bagi sang guru. Demikian rangkaian praktik baik yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat, dapat menginspirasi seluruh guru-guru yang ada di Indonesia. Salam bahagia dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.